Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ini Mbak Wongso dan Bang Trimok lagi di rumah bapak saya ya teman-teman. Karena untuk sekarang keadaan Bang Trimok seperti ini ya. Jadi mungkin dari awal belum saya ceritakan ya untuk apa kondisi Bang Trimok seperti ini itu ya, apa kejadian awalnya itu belum bisa ini ya, belum bisa Bang Trimok jelaskan karena dari kemarin sudah seperti ini. Dia luka-luka dan ya kemarin sih sempat saya tanyakan sedikit, itu katanya badannya semua pada pegel dan ya bisa dilihat lukanya itu lumayan ya. Jadi secara tiba-tiba ya, padahal kemarin siang kondisinya masih seperti biasa, tapi pulang-pulang kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Iya, ngomong gue angel kan. Iya, ditakoni soal apa jawabannya ora jelas. Kemarin sih apa ditanya itu ngomong sebentar kayak ini loh, apa kayak seperti butuh energi cukup gede untuk ngomong itu loh Mbak. Makanya dia jawab cuma sedikit-sedikit. Nah, ini saya nanya ke Trimo kan susah. Nah, kalau Mas Dogas sendiri udah tahu belum ini kira-kira kenapa? Kemarin sih kalau apa baru kejadian ya, pada saat dia pulang ya masih sempat dia ngomongnya agak banyak. Tapi cuma ini loh, apa sebentar terus ditanya terus dia jawabannya cuma sedikit, terus nggak bisa ngomong lagi. Saya tanya lagi ya jawabannya cuma beberapa kata. Nah, apa itu jawabannya? Jadi katanya dia awalnya itu kan lagi nyari rumput ya, nyari rumput ya, tiba-tiba yang ini apa ya, yang Bang Trimo katakan itu tiba-tiba dia kayak apa ya, kayak ada yang nyerang kemungkinan ya. Buktinya dia katanya tiba-tiba terlempar. Terus tapi masih bisa pulang? Masih. Dengan keadaan yang seperti ini apa belum? Kondisi sudah seperti itu, cuma seluruh badan katanya sakit. Dia pulang itu cuma ngomong sakit. Nah, terus setelah itu kira-kira berapa jam jadi seperti ini? Nggak butuh ini ya, nggak lama sih, sekitar nggak sampai 2 jam lah. Udah langsung parah. Langsung sakit itu. Iya. Jadi ini kalau ini tadi kan ngomong aja kayak badannya ikut sakit. Iya. Nah, ini Mas Dodo udah coba cari tahu? Ya apa ya, dari kemarin sih sudah dibawa ke dokter. Itu ya dokter juga masih bingung dengan keadaan yang seperti ini. Nah, pada saat ini dibawa ke dokter gerak dong ya? Iya. Gimana reaksi dia? Ya seperti itu tadi. Sakit. Kayak orang sakit. Terus kira-kira apa perubahan kemarin sama sekarang itu lebih parah atau lebih baik? Jadi semakin parah, Mbak. Semakin parah. Ya karena kalau saya lihat hari ini untuk bicara aja badannya ikut sakit. Jadi kayak dia ada pergerakan sedikit itu badan langsung sakit semua. Makanya itu Mbak, dari kemarin sampai tadi malam juga kita bergantian sama Bro Cablang. Karena ya kasihan banget lah kalau apa kita tinggal tidur, kita tinggal pergi, itu kasihan. Soalnya takut dia pengen minum atau apa kan. Berarti ini kayak kencing juga di sini sekarang. Iya Mbak, kita bantu dengan alat seadanya. Ya, amit-amit lah ini, mohon maaf. Berarti kayak orang stroke ya. Ya bisa dibilang cuman seperti kan itu. Ini insya Allah bisa disembuhkan ya. Karena ini kan datangnya kan kemarin dan ini ada luka-luka seperti ini. Berarti ini kan kayak ada sesuatu yang ganjal lah. Iya. Ya, kemarin sih Cablang pas berangkat ke sini ngomong, cuman kan saya lagi sibuk karena ngurusin Cindy ke pondok pesantren. Iya. Makanya saya nggak ikut. Nah, ini hari ini saya udah selesai urusan Cindy, makanya saya kesini pengen lihat keadaan Bang Trimo. Itu udah dicek juga sama Mas Dodo? Ya kemarin sih ya sebisanya saya ya Mbak. Ya memang kalau yang saya rasakan sih
panas ya, berarti ada energi negatif. Itu menurut saya. Ini ya teman-teman, Mbak Wongso coba mengecek kondisi tubuh Bang Trimok ya. Astagfirullahaladzim. Ini kok malah jadi Mbak Wongso yang kemasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Perkenalkan Tuan, nama saya Sepa Wulung. Maafkan aku Tuan, akulah yang telah membuat anak ini jadi seperti ini. Alasannya apa? Sampean membuat anak ini menjadi seperti ini? Saya tidak membuat anak ini seperti ini. Semua ini terjadi karena ketidaksengajaan Tuan. Itu tidak mungkin. Kalau memang tidak sengaja itu tidak mungkin. Karena begitu parahnya seperti ini. Tuan, untuk apa saya datang ke sini? Saya datang ke sini untuk mengakui kesalahan saya, Tuan. Saya yang salah, Tuan. Jadi, pada saat itu, Tuan, saya sedang bertarung. Tiba-tiba anak ini lewat di depan saya. Dan anak ini terkena serangan saya, Tuan. Sehingga anak ini seperti ini. Sekali lagi, Tuan, tolong maafkan saya, Tuan. Iya, iya. Jadi sekarang begini saja. Sampean ini aja sembuhin seperti semula. Itu tujuan dan maksud saya datang ke sini, Tuan. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk kesembuhan anak ini, Tuan. Ya itu memang harus. Tapi Tuan, saya memerlukan bantuan Tuan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, sampean bilang tadi katanya ingin membantu sepenuhnya. Tapi kenapa harus meminta bantuan pada kami? Karena itu harus, Tuan. Karena ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Kenapa? Harus ada manusia yang ikut di dalam masalah ini. Tuan, saya harus jujur, Tuan. Saraf-saraf di dalam tubuh anak ini sudah mengalami keretakan, Tuan. Dan jantungnya pun sudah hampir retak, Tuan. Astagfirullahaladzim. Jika dibiarkan, Tuan, anak ini tidak akan bisa bertahan lama, Tuan. Ya, jadi sampean memerlukan bantuan yang seperti apa? Tuan, saya akan sepenuhnya berusaha untuk mengobati anak ini. Tuan, saya minta bantuannya untuk pergi ke Lembah Kendeng. Lembah Kendeng itu di mana? Tuan cari tahu. Saya yakin Tuan pasti akan mengetahuinya. Untuk apa saya datang ke sana? Tuan pergi ke sana. Carilah air Tirta Emas. Tirta Mas. Betul, Tuan. Tirta Mas itu nama tempatnya atau nama airnya? Nama airnya. Nama airnya. Tuan pergi ke Lembah Kendeng. Cari air Tirta Emas. Lalu untuk mengambilnya itu seperti apa? Tuan ambil saja. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus Tuan lakukan. Tuan pada saat mengambil air Tirta Emas tersebut nanti Tuan tidak boleh jongkok. Tuan tidak boleh menungging. Tuan harus tetap berdiri. Apakah Tuan sanggup? Begini, posisi air kan pastinya di bawah. Betul, Tuan. Nah, otomatis kan kita harus mengambilnya itu harus membungkuk.
harus jongkok pastinya. Saya yakin Tuhan bisa memikirkan itu. Apakah Tuhan sanggup? Ya sebenarnya sih ini saya kurang percaya dengan sampean. Jangan-jangan sampean hanya menjebak kami untuk lebih parah dalam kesulitan ini. Tuhan, apakah perkataan-perkataanmu ini Tuhan tidak mempercayainya? Tuhan boleh tanyakan ke sesepuh Tuhan, apakah saya ini berbohong kepada Tuhan? Untuk apa saya datang ke sini, Tuhan? Jika saya sengaja membuat anak ini terluka, saya tidak mungkin datang ke sini, Tuhan. Tuhan, tolong maafkan aku, Tuhan. Iya, begini. Lalu jika kami sudah berhasil mengambil air itu, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Bawa pulang, Tuhan. Bawa pulang. Nanti saya akan datang lagi, Tuhan. Untuk saat ini, Tuhan, tugas terpenting Tuhan mengambil air itu. Iya, memang benar. Jadi ya sebenarnya ini saya masih kurang percaya dengan apa yang sampean bilang tadi. Saya harus ke sana, jangan-jangan nanti di sana itu ada sesuatu lah. Tuhan, untuk saat ini, tolong Tuhan, jangan memikirkan ke situ. Pikirkan dulu kesembuhan anak ini. Saya berani bersumpah, Tuhan, perkataan-perkataan saya ini tidak bermaksud lain selain ingin membuat anak ini sembuh. Ingat Tuhan, sarafnya sudah parah, Iya. jantungnya pun sudah parah. Jika dibiarkan dalam waktu lama, anak ini tidak akan tertolong, Tuhan. Jadi kalau untuk kuat lembah apa tadi ya? Lembah Genteng, Tuhan. Lembah Genteng itu kan ini benar-benar saya baru dengar. Tapi kalau Tirta Mas itu saya pernah dengar. Bukankah itu harus melewati gunung, harus intinya jalannya susah banget. Betul sekali, Tuhan. Maka tadi saya bertanya, apakah Tuhan sanggup? Sekarang seperti ini ya. Kalau kita melewati gunung dan melewati alas, itu pastinya kan banyak penunggunya dan banyak penguasa-penguasa di sana. Apakah itu tidak menjadi penghalang untuk perjalanan kami nanti? Tuhan, percayalah, tujuan Tuhan baik. Insya Allah Tuhan akan selalu terlindungi. Jika ada gangguan-gangguan dalam perjalanan Tuhan, Tuhan hadapi dengan tenang. Apakah sampean siap membantu jika kami mengalami kesulitan di sana? Saya jadi yang paling depan, Tuhan. Oke. Saya bersumpah, Tuhan, jika anak ini tidak tertolong, maka saya juga akan ikut dengannya. Ya, saya pegang kata-kata sampean. Ya mudah-mudahan apa yang sampean katakan tadi benar adanya dan saya juga berterima kasih dan saya juga salut sama sampean karena sampean berani datang ke sini dan mengakui kesalahan sampean. Itu udah jadi tanggung jawab saya, Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa berlama-lama di sini, Tuhan. Iya. Izinkan saya untuk pergi, Tuhan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin benar apa yang kemarin saya tanyakan pada Bang Trimok. Posisinya Bang Trimok lagi nyari rumput dan tiba-tiba terpental. Kemungkinan kalau dipikir secara logika pada saat itu sosok yang tadi itu sedang bertarung dan tidak sengaja mengenai Bang Trimok sehingga keadaannya menjadi seperti ini. Coba. Berarti Jadi dia itu ya kalau ini bisa dikatakan
salah sasaran, karena tadi sosok yang masuk ke tubuhnya Mbak Wongso itu sosok yang membuat Bang Trimok seperti ini. Dia datang untuk meminta maaf, dan pada akhirnya dia menunjukkan tempat, disuruh datang ke sana, suruh mengambil apa tadi ya, tirta mas apa air tirta mas. gimana itu? Di lembah Kenteng kalau tidak salah. Lembah Kenteng gimana? Kalau lembah Kenteng malah terus terang saya baru dengar kali ini. Tapi kalau tirta mas ya saya pernah dengar, tapi nggak tahu tempatnya itu di mana. Jadi kita disuruh mencari itu. Iya. Tapi saya salut ya kalau sosok yang tadi datang bilang seperti itu, berarti kan dia benar-benar bersengaja ya membuat Bang Trimok seperti ini. Iya. Dan juga bertanggung jawab lah, dan menunjukkan cara untuk mengobati. Ya sebenarnya tadi saya sempat emosi ya. Dia bilang katanya bertanggung jawab sepenuhnya, tapi dia meminta bantuan pada kami. Mungkin karena ini sih ya, harus mengambil air, jadi kan mau nggak mau harus tetap manusia. Iya, ya masuk akal juga ya. Ya udah, ini tapi udah jelas kan semuanya? Ya jelas sih. Ya kalau udah jelas berarti kan kita harus ya secepatnya untuk mencari air tersebut. Nanti kita juga belum tanya tempatnya di mana, jalannya kemana. Iya benar. Nah, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat waktu agar mendapatkan air tersebut, teman-teman. Nanti yang lebih paham Mas Tope, karena Mas Tope yang mendengar. Nah, tapi kan nggak perlu dibahas semuanya di sini. Yang penting kita nanti akan berpikir dulu untuk kesananya itu bagaimana, tempatnya di mana. Nanti kita akan pikirkan dulu. Nanti kalau misalkan kita udah berpikir tentang itu, kita berdiskusi udah selesai, nanti kita berangkat. Nanti kalau kita udah berangkat ke sana, kalau sempat nanti kita akan videokan lagi ya. Jadi mungkin ditutup aja Mas. Oke ya teman-teman, videonya cukup. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.